Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Belakang Rumah Farm. Saya Edi Setiawan yang akan membantu kegiatan hari ini untuk melihat salah satu hasil karya saya berupa mesin tetas atau inkubator yang saya buat dari bahan styrofoam. Oke, langsung saja kita lihat barangnya seperti apa yang saya buat dari bahan styrofoam. Nah, itu dia saudara-saudara, salah satu inkubator mesin tetas yang saya buat dari bahan styrofoam. Sebetulnya tidak saya buat sebetulnya karena ini styrofoamnya sudah dalam bentuk jadi. Jadi ini styrofoam saya beli dari toko kertas. Ini ukurannya panjangnya 70 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi hampir 40 cm. Nah, untuk mesin tetas ini kita bisa lihat ada beberapa komponen yang ada di sana. Ini saya hubungkan dengan listrik 220 volt. Kemudian ini ada beberapa tambahan alatnya. Yang pertama adalah kita melihat ke yang ada angkanya dulu ya. Nah, ini adalah termostat. Termostat atau alat untuk mengatur mengatur ini komponennya lampu ya, mengatur suhu supaya inkubator ini bisa kita ukur, kita bisa setel sesuai dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini saya menggunakan jenis XHW3001. Kemudian untuk komponen berikutnya setelah termostat, nah ini akan saya tunjukkan ya. Ini adalah saluran masuk dari listrik PLN 220 volt. Nah, ini yang diatur oleh termostat ini adalah jaringan listrik sama-sama 220 volt, tetapi ini yang sudah kita kontrol ya. Ini saya hubungkan dengan dua buah bohlam. Saya menggunakan dua buah bohlam sebesar 5 watt. Jadi kalau kita pasang dua-duanya ini menjadi 10 watt yang nanti akan menyala dan mati tergantung dari suhu yang kita atur di termostat ini. Kemudian selain termostat ini juga ada alat ukur tambahan. Ini adalah termohygrometer digital, yaitu untuk mengukur suhu dan juga untuk mengukur kelembaban secara digital. Nah, ini akan saya tunjukkan. Yang ada di sebelah kiri, angka 49 itu adalah angka yang menunjukkan besaran dari kelembaban yang ada di dalam styrofoam ini. Kemudian angka 38,7 itu adalah angka suhu yang terbaca oleh alat ukur ini. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi silakan simak terus videonya sampai selesai. Nah, tadi kita sudah membahas sampai ke hygrometer. Selanjutnya akan saya tunjukkan lagi yang ada di sini ya. Di sini saya meletakkan ada dua kabel ini ya. Ini satu kabel itu adalah kabel sensor dari termostat ya, sensor jadi yang mengukur suhu, dan ini menjadi inputnya termostat. Kemudian satu lagi adalah sensor untuk hygrometernya ya. Jadi alat ukurnya ada termostat, ada hygrometer, kemudian yang dikendalikan ada bohlam. Kemudian kita buka ke dalam ya. Nah, ini bisa kita lihat konstruksinya hanya seperti itu saja. Dan untuk sensornya saya letakkan menggantung ya.
tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas, tapi lebih sedikit, kira-kira ada 10 cm di atas telur. Nah, di bawahnya itu ada alat ukur tambahan, yaitu, nah ini yang penting juga, ini adalah termometer ruangan ya saudara-saudara. Ini kunci dari penetasan menggunakan inkubator. Saya menggunakan termometer ruangan, ini kebetulan ada mereknya Gia. Termometer ini yang saya gunakan sebagai patokan untuk melihat suhu real yang terbaca yang ada di atas telur atau di sekitar telur berada. Nah, di sini akan kita lihat ternyata saya menggunakan 3 jenis alat ukur suhu, yaitu yang pertama ada termostat, yang kedua ada hygrometer, dan ini ada termometernya juga, dan ini adalah termometer ruangan. Lalu yang manakah yang harus saya gunakan? Nah, berdasarkan pengalaman saya dari penetasan sebelumnya, sebelum saya menggunakan styrofoam, saya berpatokan utama menggunakan ini, termometer kayu, untuk mengukur suhu yang nanti sebagai patokan dalam penetasan telur. Jadi untuk suhu yang saya patok di sini berdasarkan hasil dari percobaan sebelumnya, saya menggunakan suhu di termometer kayu itu di kisaran 37,5. Nah, kalau kita lihat itu ada di sekitar sini. Ini 35, 36, 37. Nah, di sini 37,5 atau kalau kita lihat di derajat Fahrenheit-nya itu di bawah 100 derajat Fahrenheit ya. Jadi di bawah sedikit dari garis 100 derajat Fahrenheit. Ya, itu ada tulisan C dan F, yang C itu Celcius, yang F Fahrenheit. Nah, kita gunakan yang dua-duanya. Jadi kalau kita pakai yang Celcius ini di angka 37,5, kalau Fahrenheit-nya ini berada di bawah sedikit dari garis 100 Fahrenheit. Jadi ini yang kita gunakan sebagai patokan utama dalam melakukan penyetelan pada alat ukur termostat XHW 3001. Nah, selanjutnya untuk bagaimana cara memasang sensornya ataupun dan lain-lainnya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ada tambahan lagi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menetaskan telur menggunakan inkubator. Kita harus memperhatikan suhu dan kelembaban ya, memperhatikan suhu dan kelembaban. Yang pertama untuk suhu, ini saya menetaskan telur bebek ya. Tuh. Untuk suhu saya patok menggunakan suhu yang ada di termometer kayu itu di angka 37,5. Itu untuk masa dari telur awal masuk sampai usia kurang lebih sekitar 24 hari ya, 24 hari. Karena nanti di hari ke-25 sampai hari ke-28 atau mungkin nanti sampai 30 hari suhunya kita turunkan. Yang tadi awalnya di angka 37,5 sampai 24 hari, nanti di hari berikutnya 25 sampai dia menetas itu kita patok angka di 36,5. Kenapa seperti itu? Karena untuk penetasan itu dibutuhkan kelembaban tinggi, dan kelembaban tinggi itu bisa didapatkan jika suhunya sedikit rendah.
Nah, selanjutnya ada tambahannya, yaitu untuk styrofoam. Ini buka tutupnya saya jepit saja menggunakan ini ya, kabel disk ya. Jadi kalau pengen meniru konsep saya ini, saya menggunakan kabel disk ya, sederhana sekali. Kemudian untuk pemasangan lampunya, saya hanya memasang lubang, kemudian saya masukkan ininya, dudukan lampunya. Dan ini rangkaian kabelnya yang menuju termostat saya rangkai secara paralel. Ya, kita lihat ke bagian termostatnya. Ini rangkaian dari lampunya. Di sini dirangkai secara paralel ke kabel. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau saudara semuanya beli termostat yang sama dengan punya saya. Ini yang ke lampu warna kabelnya warna kabel kuning dan hitam. Ya. Sedangkan yang ke PLN ini warna kabelnya adalah merah dan hitam. Kemudian untuk telurnya, nah ini yang mungkin bisa menjadi perdebatan untuk saudara-saudara semuanya. Yang pertama adalah ini kok tidak ada wadah airnya. Nah, tidak ada wadah air di sini. Itu bukan berarti saya tidak mengatur kelembaban. Nah, justru di sini saya tidak memasang wadah air itu karena untuk kelembaban yang saya perlukan itu di awal penetasan ya, itu kurang lebih kita pakai di angka 35 sampai di angka 45 sampai 55%. Nah, ini agak panas ya, saya matikan dulu. Nah, ini perlu diperhatikan buat yang mau mencoba dengan menggunakan cara saya. Saya menggunakan tadi alat ukur. Ada 3. Ada termostat, termometer, dan termometer kayu. Nah, ini kebetulan saya tidak langsung masukkan lagi ya. Ketika saya tidak masukkan lagi, nah saya gunakan ini. Buat yang perlu mencoba cara saya, perlu hati-hati. Yang pertama, ini untuk sensor pengukur termostatnya dan sensor hygrometernya saya buat agak beda selisihnya, lebih ke bawah yang sensor hygrometernya. Kenapa? Yang pertama, kalau kita pasang letaknya terlalu ke atas, nanti untuk kelembaban yang terbaca itu kelembaban yang dekat lampu, dan biasanya kelembaban sedikit. Yang kita gunakan itu kelembaban yang berada di area sekitar telur. Nah, untuk yang termostatnya ini sensornya berada di atasnya sedikit, tujuannya agar pengaturan suhunya itu tidak terlalu panas. Karena pengalaman saya, kalau saya meletakkan sensor yang termostat terlalu ke bawah, itu nanti bisa berakibat telurnya terlalu panas. Nah, bisa terbaca di sini. Saya gunakan termohygrometer itu sebagai alat ukur tambahan supaya suhu yang diterima oleh telur tidak terlalu panas selain yang ada di sini. Ya. Nah, ini sudah 37,1, kita nyalakan kembali. Oke, ini saya jelaskan sekaligus biar nanti yang melihat seperti saya, nanti kalau belajar biar langsung bisa mencoba, tapi juga harus hati-hati ya. Nah, tadi saya mematikan itu ada maksudnya. Yang pertama, karena tadi saya sudah melihat di hygrometer ini suhu terbaca sudah 39,1. Sangat diperhatikan kalau suhu itu kita tidak boleh terlalu panas. Nah, untuk patokan suhunya untuk telur, saya biasanya berpatokan angka 39. Tadi sudah mencapai 39, jadi saya harus matikan. Karena apa? Karena kalau suhunya terlalu panas, itu bisa menyebabkan
embrio di dalam telur yang dia sudah mau hidup, dia bisa mati. Sehingga suhu kita kontrol sebisa mungkin. Ini yang ada di sini di atas ini, saya tidak akan menggunakan suhu melebihi 39,1. Nah, 39,1 itu sudah maksimal, tidak boleh lebih dari itu, karena ini tadi tidak saya masukkan kembali. Kemudian untuk suhu tadi sudah saya jelaskan ya. Ini saya perlu menjelaskan kembali tentang ventilasi. Nah, ini perlu diperhatikan. Menetaskan telur menggunakan alat bantu semacam styrofoam ini itu membutuhkan yang namanya ketelatenan dan juga membutuhkan ketelitian dalam memantau suhunya, mengatur suhunya, dan juga ketelitian dalam pembuatan ininya, seperti semacam pembuatan lubang ventilasi. Nah, ini untuk lubang ventilasinya, ini saya buat tidak banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik lubang, itu sebagai lubang untuk ventilasi. Kenapa perlu ventilasi? Karena penetasan telur itu dia membutuhkan yang namanya udara, terutama pada usia-usia telur sudah kita masukkan lebih dari 18 hari. Apalagi di usia-usia terakhir, yaitu usia 25 hari sampai usia 28 atau 30 hari, ini kita membutuhkan ventilasi lebih. Nah, di sini ini ada lubang agak besar. Itu nanti kita buka kalau dia sudah melewati umur sekitar 21 sampai umur 30 hari. Itu kita buka. Karena apa? Karena di usia tersebut embrio sudah besar dan dia sudah membutuhkan suplai oksigen lebih banyak. Juga telur membutuhkan yang namanya pergantian udara, karena telur ini kalau dia sudah hampir menetas biasanya retak. Retaknya itu nanti akan menyebabkan dia untuk bernapas, dan pada saat bernapas itu akan mengeluarkan gas CO2. Nah, gas CO2 nya itu dia juga harus dibuang, jadi ventilasi kita buka maksimal. Oke. Nah, untuk kali ini cukup ya video tentang styrofoam untuk inkubator. Jadi kalau kalian ingin mencoba, nah nanti bisa dicoba dengan menggunakan cara saya, tapi diperhatikan nanti ya. Yang pertama adalah pengaturan suhu. Yang utama adalah ini, kita gunakan termometer kayu. Ini sebagai panduan utama. Tapi kalau kita lepas, kita membutuhkan alat bantu tambahan, yaitu termohigrometer. Kemudian yang berikutnya lagi, pemasangan sensor. Ini juga harus kita atur. Untuk sensor termostatnya ini saya letakkan kurang lebih 10 cm di atas telur. Sedangkan untuk yang ini sudah mendekati telur. Ini yang termohigrometer. Ini untuk operator yang masih pemula, karena dulu saya juga pernah pemula, itu biasanya yang tidak mengetahui bahwa pengaturan suhu itu sangat penting. Ini bisa menyebabkan suhu telur lebih batas,
Dan kalau suhu telur melebihi batas, ya melebihi batas ini ada angka ini 39 ya. Saya menggunakan patokan untuk termometer kayu, suhu maksimalnya 38,5 atau 100 derajat Fahrenheit. Pengalaman saya menggunakan ini, kalau ini sudah melewati 100 lebih atau di atas 38,5 atau 39, ini biasanya embrionya dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Diperhatikan untuk yang pengen mencoba dengan ini, pengaturan di sini ya, kita menyesuaikan suhunya itu tidak langsung, tapi harus mengikuti yang di sini. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Suhu yang terbaca pada hygrometer itu 37 derajat, sedangkan yang terbaca pada termostat adalah 34,7. Lalu sebaiknya mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang ini, yang termohygrometer. Nah, saya menggunakan settingan untuk yang di termostat itu, ini mati di angka 37,8 dan hidup di angka 37,7. Kemudian pada settingan tersebut nanti yang di sini akan terbaca pada posisi suhunya itu kurang lebih sekitar 38,5 sampai 38,7. Dan di sini ini terbaca di angka 37,5. Jadi patokan utamanya saya adalah ini. Dan untuk settingnya ini membutuhkan kesabaran. Jadi kita harus menunggu angka ini sampai dia berhenti di kira-kira di angka 38,7. Dan di sini nanti berhenti di posisi 37,5. Nah, ini sudah 38,9. Ini kita matikan saja. Ya. Karena apa? Karena resiko kalau kita lanjutkan itu bisa menyebabkan suhu di dalam terlalu panas. Nah, untuk penempatan termometer kayu ini saya letakkan di atas telur ya. Ingat, ini di atas telur, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini saya letakkan tepat di bawah lampu karena biasanya yang paling panas itu yang berada di bawah lampu. Nah, ini masih 38,7. Nanti kita tunggu kurang lebih selama ya sekitar 15 menit. Maksudnya saya nyalakan dulu ya, saya nyalakan dulu, kemudian nanti kita tunggu kurang lebih sampai 15 menit sampai suhunya stabil. Jadi antara termostat ini dengan hygrometer dan termometer kayu bisa sinkron. Setelah itu kita bisa cek kembali. Oke, ini sudah 15 menit ya. Kita lihat suhu termostat di angka 37,8, kemudian termohygrometer di 39,1. Nah, selanjutnya yang penting adalah suhu di termometer kayu. Kita ambil saja. Berapa suhu di termometer kayu? Ternyata ini baru di angka 36. Artinya suhu yang diterima oleh telur itu masih dalam batas aman, tidak terlalu panas. Saya katakan aman karena ini
berdasarkan pengalaman ya, kalau dia di angka 36 ini embrio dia bisa bertahan hidup 36 sampai ini maksimal di angka 38, ini maksimal, dan minimalnya di angka 36. Artinya untuk saudara-saudara yang pengen mencoba menggunakan styrofoam, ini gunakan sebagai panduan. Tapi juga harus hati-hati karena saya juga beli termometer kayu dengan merek yang berbeda dengan harga yang lebih murah. Ternyata juga akurasinya berbeda. Nah, saya gunakan yang ini bukan promosi ya, tapi ini sudah saya coba beberapa kali dan ini sudah bisa membuktikan bahwa untuk yang ini patokan angkanya di angka 37,5 ya. Artinya ini sudah mendekati akurat. Sedangkan yang ini saya gunakan untuk jaga-jaga saja supaya suhu yang terbaca itu tidak boleh melebihi 40 derajat. Dan ini sebagai pengatur utamanya. Ini bisa kita setel. Untuk langkah penyetelannya, ini saya tunjukkan sebentar aja ya. Ini tipe XHW3001. Pengaturan suhunya ini menggunakan 2 tombol saja. Nah, misalkan kita coba untuk mengatur suhu antara 37,5 sampai 37,6. Bagaimana caranya? Pertama, untuk mengatur suhu lampu menyala di angka 37,5, kita tekan yang ini agak lama. Nah, kemudian kita setel di angka yang tahapan 37,5, kemudian dia berkedip. Nah, berarti sudah tersimpan. Kemudian ini lampu kita matikan di angka 37,6. Kita tahan yang sebelah kanan. Nah, sampai berkedip. Nah, berarti ini sudah kita set. Setelannya matinya di angka 37,6 dan angka menyala kembali lampunya di angka 37,5 ya. Ini kita lihat sampai angka 37,5. Ini turunnya tidak terlalu cepat ya. 37,8 agak lama memang, karena untuk yang termometer untuk yang styrofoam ini, kelebihan dari styrofoam adalah dia mampu untuk menahan panas lebih lama, bahkan lebih bagus daripada yang dari bahan kayu. Ini 37,6 ya, di angka 37,5 dia menyala. Kemudian nah ini kok turun sedikit ya. Kekurangan dari alat ukur ini adalah nanti terjadi penurunannya ya, kurang begitu akurat ya, makanya saya menggunakan tambahan alat ukur. Nah, ini saya lihat di angka 7,6 mati. Kemudian kita set lagi ke posisi semula ya. Tadi posisi semulanya adalah 37,7 lampu hidup, 37,8 lampu mati. Kita set lampu hidup 37,7, kemudian kita set lampu mati 37,8. Nah, ini nanti akan mati di angka 37,8. Cara ceknya bisa kita tekan sekali, ini 37,8, yang ini 37,7. Nah ya, oke. Nah, selanjutnya ini ada tambahan ya, saya mengambil
alat semprot. Nah, ini alat semprotnya kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menambah kelembaban. Kalau kita menetaskan telur bebek dari usia 0 hari sampai usia 24 hari, ini diusahakan kelembabannya antara 50 sampai 55%. Ini karena kelembaban kurang, jadi kita perlu tambahkan dengan menggunakan semprotan. Ini airnya air hangat, bukan air dingin ya. Jadi saya ambil air panas, saya campur air dingin, jadinya air hangat. Kita semprotkan untuk menambah kelembaban. Nah, tapi kalau bisa untuk menjaga supaya tidak terlalu panas, kita matikan dulu. Nah, ini semprotkan saja, jangan disemprotkan langsung ke bagian telur, semprotkan saja ke permukaan samping dari ini styrofoamnya. Nah, oke. Dan kita letakkan lagi termometer kayu di atas telur. Kemudian untuk hari berikutnya nanti kita coba untuk melakukan peneropongan atau cek fertil apa unfertil. Nah, kita nyalakan lagi. Ya, setelah kita semprot, ini angkanya pasti berubah karena tadi ada penurunan suhu. Jadi kita set lagi dari awal, harus sabar ya. Jadi kalau kita menggunakan penetasan menggunakan styrofoam itu harus sabar. Kalau nggak sabar nanti bisa bahaya, telurnya malah tidak bisa berkembang, malah mati. Jadi harus memperhatikan suhu. Kalau saya menggunakan ini dulu, kalau ini sudah mencapai 39,1 saya cabut. Ini untuk jaga-jaga saja, dan set yang ada di sini saya menggunakan 37,7 sampai 37,8, dan yang paling utama adalah tadi termometer kayunya saya set tadi di 37,5. Oke. Untuk kesempatan pada hari ini cukup ya. Terima kasih sudah melihat video saya tentang cara menetaskan menggunakan styrofoam. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian kirim pertanyaan lewat komentar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.